Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Priscilia, ANPM 22020904140, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Dalam program studi pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2 pagi. Di video ini kita akan belajar materi EPA, yaitu mengenai ekosistem. Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, sehingga kita dapat mengikuti video pembelajaran kali ini dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan tujuan video animasi ini, yaitu menjelaskan tentang tingkatan organisme, menjelaskan konsep ekosistem dan konsep ekosistem, menjelaskan interaksi antar komponen ekosistem, mengetahui macam-macam jenis ekosistem yang ada di bumi. Nah, tahukah teman-teman, apa itu ekosistem? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, hubungan timbal balik ini saling memberikan pengaruh di antara keduanya. Ekosistem terdapat di semua belahan bumi. Ada ekosistem hutan, ekosistem laut, ekosistem padang rumput. Nah, perlu teman-teman ketahui, ekosistem tersusun atas individu, populasi, komunitas. Untuk masing-masing penjelasan, bisa teman-teman baca setelah ini ya. Individu merupakan tingkat ekologi paling rendah, yaitu satu jenis organisme, misalnya seekor bebek. Populasi adalah sekelompok organisme dari spesies yang sama yang hidup di suatu daerah tertentu dalam waktu yang sama pula. Misalnya, beberapa ekor burung pada sebuah hutan, maka itu dikatakan populasi. Komunitas adalah kumpulan dari beberapa populasi spesies yang berbeda. Misalnya, di hutan terdapat spesies hewan yang berbeda-beda, maka itu dinamakan komunitas. Nah, teman-teman, ekosistem terdiri dari dua jenis. Ada yang tahu apa saja? Sama-sama kita bahas, ya teman-teman. Ekosistem itu terbagi menjadi dua jenis, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami ini adalah ekosistem yang sudah ada di alam, atau dengan kata lain, jenis ekosistem ini terbentuk dengan sendirinya tanpa campur tangan manusia alias diciptakan oleh Tuhan. Nah teman-teman, contoh dari ekosistem alami yaitu laut, sungai, hutan. Selanjutnya jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem buatan. Ekosistem buatan ini dibuat oleh manusia atau terbentuk karena adanya campur tangan manusia. Nah, hal tersebut guna memenuhi kebutuhan manusia. Contoh dari ekosistem buatan ini yaitu sawah, akuarium, kolam, bendungan. Nah, teman-teman, di sini ada yang tahu komponen apa saja yang menjadi penyusun dari sebuah ekosistem? Komponen penyusun dalam ekosistem terdiri dari dua, yaitu komponen biotik dan abiotik. Oke teman-teman, komponen penyusun ekosistem yang akan saya jelaskan terlebih dahulu yaitu yang pertama, komponen biotik. Nah teman-teman, komponen biotik ini yaitu semua makhluk hidup yang terdapat dalam sebuah ekosistem, yaitu tumbuhan hewan mikroskopis seperti bakteri dan manusia. Nah, komponen ini nantinya akan membentuk sebuah rantai makanan yang akan menjaga kestabilan sebuah ekosistem. Perlu kita tahu juga bahwa komponen biotik dalam sebuah ekosistem dapat dibedakan menjadi beberapa macam tergantung dari cara mendapatkan makanannya dan tingkat trofiknya. Berikut ini jenis komponen berdasarkan tingkat makanannya. Ada yang tahu apa saja? Ada 3 jenis komponen biotik ya teman-teman. Jenis komponen biotik yang pertama yaitu produsen. Produsen di sini yaitu merupakan organisme yang dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui kegiatan fotosintesis, contohnya tumbuhan hijau. Tumbuhan hijau di sini banyak, ya teman-teman, bisa rumput sisa padi atau sayuran hijau lainnya. Nah, untuk contohnya lagi, bisa teman-teman perhatikan di gambar, ada gambar rumput yang berperan sebagai produsen. Selanjutnya jenis komponen yang kedua yaitu konsumen, yaitu organisme yang tidak dapat menghasilkan makanannya sendiri sehingga harus memakan makhluk hidup lainnya, atau organisme ini bergantung pada organisme lainnya. Nah teman-teman,
bisa lihat lagi di gambar untuk sapi dan manusia pada rantai makanan. Nah, kalau sudah paham, atau teman-teman sudah bisa membedakan mana yang produsen mana yang termasuk konsumen kita, lanjut ke jenis komponen yang ketiga yaitu dekomposer atau pengurai. Nah, teman-teman, dekomposer dan mikroorganisme yang menguraikan bangkai makhluk hidup atau hasil pembuangan sisa pencernaan. Nah, bisa teman-teman lihat juga di gambar pada rantai makanan manusia yang berperan sebagai pengurai yaitu bakteri. Selain bakteri, ada juga jamur dan lain sebagainya. Oke teman-teman, kalau teman-teman sudah paham dan sudah bisa membedakan peran dari masing-masing komponen biotik tersebut, berarti kita akan lanjut ke pembahasan berikutnya teman-teman. Oke. Nah teman-teman, selanjutnya, berdasarkan tingkat trofik atau nutrisi yang dimiliki pada komponen biotik, dalam ekosistem komponen biotik tersebut terbagi menjadi dua jenis, yaitu komponen autotrof dan komponen heterotrof. Ada yang tahu? Jika ada teman-teman kita yang belum tahu, maka akan kita jelaskan di video ini. Teman-teman simak baik-baik. Jenis komponen biotik berdasarkan tingkat trofik. Yang pertama, komponen autotrof merupakan organisme yang berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya yaitu tumbuhan bergizi fitoplankton, ganggang, lumut, tumbuhan paku, dan lain sebagainya. Bisa teman-teman lihat sendiri di gambar yang saya jadikan contoh yaitu ekosistem sawah. Nah, bisa teman-teman lihat sendiri ya, komponen autotrof ini berperan sebagai produsen karena dapat menghasilkan makanannya sendiri melalui fotosintesis. Sampai sini paham teman-teman? Nah, tadi teman-teman sudah tahu ya, di trofik pertama itu ada produsen yang merupakan komponen autotrof. Nah, di gambar ada tumbuhan, ada rumput, ada padi, dan lain sebagainya. Komponen heterotrof berperan sebagai konsumen karena tidak dapat menghasilkan makanan sendiri. Nah teman-teman, komponen heterotrof ini terdiri dari beberapa tingkatan. Untuk konsumen tingkat 1 yaitu ada tikus belalang dan ulat yang merupakan hewan herbivora dan omnivora. Kenapa tikus belalang dan ulat termasuk ke konsumen 1? Karena mereka hanya memakan rumput atau padi saja ya teman-teman. Kemudian ada konsumen tingkat 2 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan herbivora dan hewan omnivora. Nah di sini ada katak dan juga ayam. Nah katak dan ayam tersebut termasuk dalam tingkatan konsumen 2 karena katak makan hewan herbivora seperti apa? Seperti belalang. Kemudian ada juga ayam. Kenapa masuk ke dalam konsumen tingkat 2? Karena ayam makan hewan omnivora atau herbivora yaitu ulat ya. Sampai sini paham kan? Kalau begitu kita lanjutkan, ada konsumen puncak atau konsumen tingkat 3 yang terdiri dari hewan karnivora pemakan karnivora dan hewan omnivora. Nah di sini di ekosistem sawah yang termasuk ke dalam konsumen puncak adalah elang dan ular ya. Elang dan ular ini dikelompokkan ke dalam konsumen tingkat 3 atau konsumen puncak karena elang dan ular ini bisa memakan konsumen tingkat 1 dan 2 ya teman-teman. Nah teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui dan memahami komponen penyusun ekosistem yang pertama yaitu komponen biotik. Selanjutnya teman-teman akan mengetahui komponen penyusun ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Nah teman-teman, komponen abiotik ini merupakan komponen tidak hidup yang berupa fisik dan kimia, hal yang mendukung serta menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah komponen abiotik ini terdiri dari suhu, air, cahaya matahari, udara, bebatuan tanah, dan kelembaban. Oke teman-teman, tadi teman-teman telah mengetahui apa itu ekosistem, apa saja jenis ekosistem, dan komponen penyusun ekosistem. Jadi, dari pembelajaran kita kali ini, dapat kita simpulkan bahwa adanya hubungan timbal balik di antara komponen-komponen dalam ekosistem dapat membuat kehidupan bisa berjalan dengan seharusnya. Begitu juga, jika ada gangguan-gangguan maka kehidupan juga akan terganggu selanjutnya, meskipun komponen biotik dan komponen abiotik beda tet. Oke teman-teman, cukup sekian pembahasan materi dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semua. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.